siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Syada Kanita Zahira di Live Report SMK Pariwisata Telkom Bandung. Dan sekarang saya akan membawakan berita yang sedang menggemparkan warga Indonesia, yaitu Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif dasar ojek online atau yang biasa kita sebut dengan ojol hingga 10%. Tarif ojol naik tersebut mulai berlaku per 10 September 2022 mendatang. Kenaikan tarif ojol ini tak hanya berdampak pada masyarakat sebagai para pelanggan. Para mitra usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM yang masuk dalam ekosistem ini juga ikut kena imbasnya. Apalagi kenaikan tarif tersebut besertaan dengan dampaknya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang membuat harga-harga lainnya juga ikut naik. Menghadapi situasi ini, Sekretaris Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero meminta para pelaku usaha tetap optimis bisa melalui masa-masa sulit tersebut. Kami sebagai pelaku usaha menyadari itu, kita juga harus menerima ini walau memang pahit rasanya, ungkap Edi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2022. Edi menyarankan agar pelaku UMKM melakukan penyesuaian harga agar tidak babak belur menghadapi kenaikan harga-harga. Paling tidak dinaikannya 10% dari harga awal. Misalnya nasi goreng dijual 25.000 dan sekarang dijual menjadi 27.000 per porsi. Kita harus menyesuaikan keadaan dengan perkembangannya usaha itu sendiri. Kalau ada kenaikan tarif, dan berarti ada cost, beban kenaikan masuk ke nilai jual dan produk, tuturnya. Yang terpenting, kata Edi, pelaku usaha dilarang mengurangi kualitas produk itu sendiri, sebab cara ini bisa membuat pelanggan kabur dan karena rasanya sudah tidak sesuai. Banyak buat cara siasatnya, tapi yang paling penting jangan menurunkan kualitas produk kuliner yang dibuat. Mungkin dikurangin saja untungnya, jadi bisa sama-sama prihatin, ungkapnya. Harus tetap bertahan. Menteri BUMN Erick Thohir menemui pengusaha UMKM binaan Pertamina di Tongtong Fair, Belanda. Edi berpesan dalam menghadapi situasi sulit sekarang, pelaku UMKM harus tetap bisa bertahan. Dia mengingatkan perekonomian Indonesia bisa tetap berjalan berkat pengusaha UMKM yang tak pantang menyerah. Jangan kalah dengan situasi yang ada. Kalau UMKM-nya kalah, Indonesia bisa ambruk. Makanya, perlu daya tahan dan harus bisa survive, pungkasnya. Itu dia berita hari ini dari saya Syada Kanita Zahira dan live report dari SMK Pariwisata Telkom Bandung. Terima kasih dan selamat siang.